Shalom, Puji Tuhan, senang kita bisa bersama kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Mari hari ini saya mengajak kita sekalian untuk kembali membuka hati, memberi perhatian yang sungguh untuk dapat mendengarkan suara firman Tuhan, dan kita siapkan diri untuk dapat sepenuhnya menerima pengajaran kebenaran firman-Nya. Nah, hari ini saya menyampaikan firman dengan tema kekuatan bersyukur. Apa temanya? Iya, kekuatan bersyukur. Dalam gambar kita melihat sebuah keluarga, di dalamnya ada Tuhan Yesus. Dan ada sajian makanan yang melambangkan sebuah anugerah Tuhan yang dinikmati keluarga itu. Dan kita percaya bahwa hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu pun karena anugerah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Kita baca dengan lantang suara keras, semua membacanya bersama-sama. Ya, firman Allah berkata demikian, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ulangi sekali lagi, 2, 3. Ya, salah satu daripada refleksi, ekspresi daripada kita mengucap syukur adalah pernyataan kita bahwa Tuhan itu baik. Nah, kehidupan yang penuh syukur adalah alasan buat kita sekalian untuk dapat tetap bertahan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang setiap orang tentu berbeda-beda menghadapi dan mengalaminya sepanjang kehidupan kita sampai saat sekarang ini. Dan tentunya kita perlu berlatih terus, kita perlu mengasah agar gaya hidup bersyukur itu benar-benar nyata di dalam kehidupan hari-hari kita. Menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan gaya hidup yang kita terapkan melalui kehidupan kita pribadi, kehidupan kita keluarga, dan kehidupan kita berkomunitas dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kalau hari ini kita masih bisa melihat GBI Gunung Sari masih tetap bisa berdiri dari usia yang mulai dari gebis dirintis, dan pada Oktober yang akan datang kita akan memperingati ulang tahun tak sekian berapa lamanya yang persisnya, karena GBI ini atau tempat gereja ini hadir sepertinya sebelum saya lahir. Jadi dari gebis gereja Bethel Injil sepenuh ceritanya begitu ya. Dari gebis Injil Bethel gereja Bethel Injil sepenuh berada di bawah begitu. Jadi mungkin yang lalu seingat saya memang di sana itu rawa-rawa begitu. Di sana ada kasnap begitu, ada lapangan bola begitu. Saya pernah main di situ begitu ya. Jadi saya kira memang kita sudah begitu luar biasa. Perjalanan gereja ini yang sudah luar biasa, nanti kita coba kenang, peringati di waktu Oktober 2024 yang akan datang, yang tahun ini akan kita rayakan. Nah, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya ada hal-hal yang sedang kita nyatakan. Hal yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah, pertama, kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi waktu kita bersyukur sebenarnya kita mendeklarasikan, mengibarkan, menyatakan, memproklamirkan bahwa Allah itu setia dan kasih-Nya berlangsung di dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Sebaliknya kalau kehidupan kita tidak bersyukur melainkan dipenuhi dengan keluh kesah, maka sebenarnya kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan tidak setia, bahwa Tuhan itu tidak mengasihi saya. Sehingga kehidupan saya seperti ini adanya. Tetapi kalau kita apapun situasi dan keadaan kita saat ini tetap bersyukur kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita menyatakan kepada orang-orang lain yang ada bahwa
Tuhan tetap setia. Sekali lagi 1 Tawarik 16 ayat 34 menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia seseorang atau manusia biasa terbatas. Paling banter sekalipun dia setia seumur kehidupannya. Tetapi kasih setia Tuhan karena Allah itu kekal, dia akan tetap setia tanpa batas. Kasih setia Tuhan tanpa syarat. Waktu kita bersyukur maka sebenarnya kita punya alasan dan tentu ada background di belakang semua itu. Dalam nyanyian Bani Asaf ada deklarasi yang dinyatakan yang berlangsung bahwa kasih Tuhan berlangsung selamanya. Dan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas dan tanpa syarat tadi menyatakan bahwa tidak ada waktu yang membatasi kalau Tuhan tetap mengasihi saya, kalau Tuhan tetap mengasihi saudara. Jadi sekalipun di waktu-waktu kita tidak setia sama Tuhan, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya, kata firman Tuhan. Jadi kita patut bersyukur. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua yang juga perlu kita sadari adalah bahwa meyakinkan rancangan Tuhan. Sorry. Cepetan ya. Meyakini rancangan Tuhan selalu baik. Jadi kalau kita bersyukur bahwa kita secara iman menyatakan bahwa Tuhan selalu punya rencana, Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan di saat-saat waktu di mana kita tidak paham, tidak mengerti kenapa semua hal itu terjadi dalam hidup kita, maka kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan karena mempercayai bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti endingnya adalah kebaikan buat kita. Firman Tuhan Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tiap-tiap orang tentu ada blueprintnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita lahir, Allah punya rencana, Allah punya rancangan di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini yang kelihatan di kasat mata ataupun yang sedang kita alami saat sekarang ini sepertinya kok begini. Mungkin hari-hari ke depan kita masih melihat gelap. Tetapi bagi Tuhan tidaklah demikian. Dia tahu ending kehidupan kita yang nanti akan kita jumpai di ujungnya baru setelah kita sampai di sana. Tetapi sementara dalam perjalanan kehidupan kita berlangsung, maka yakinilah bahwa rancangan Tuhan selalu adalah baik bagi kita. Tetapi dituliskan di Alkitab di sini bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi perlu untuk dipahami bahwa Allah selalu membuat rancangan yang terbaik buat orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ada perlakuan khusus yang diberikan Tuhan buat orang-orang yang mengasihinya, bahkan yang semakin mengasihinya, dan bahkan yang sangat mengasihinya. Firman Tuhan menulis, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus bahwa 1 Korintus 8 ayat 3, Allah mengenal siapa yang mengasihi Dia. Jadi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Ayatnya demikian. Jadi Allah tahu saya dan saudara ini ketika kita menyanyi aku mengasihi engkau ya Yesus, apakah benar itu cuma baru ucapan bibir saja atau praktek hidup kita nyatakan memang saya mengasihi Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan dan karena saya mengasihi Tuhan, saya percaya kepada Allah yang saya kasih bahwa Dia juga mengasihi saya dan kalau Dia mengasihi saya, maka Dia pasti merancangkan apa yang terbaik. Dan firman Tuhan Yeremia menuliskan bahwa Dia tahu rancangan apa yang ada pada Dia mengenai saya, mengenai saudara. Yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi Allah tidak pernah merancangkan satu rancangan-rancangan yang mendatangkan celaka. Tetapi Allah selalu merancangkan sesuatu
yang terbaik. Karena itu kita juga bersyukur karena rancangan Tuhan itu sempurna adanya bagi kehidupan kita. Dia mengerjakan rancangan yang sempurna di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Ada banyak hal-hal yang seringkali membuat kita tidak dapat merespon Tuhan secara baik. Rasul Paulus bersama dengan Apolos dalam perjalanan misi melayani Tuhan, kita bisa melihat di sana sebuah kisah bagaimana tidak mudahnya mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi Rasul Paulus yang ketika dia bersama Apolos mengajarkan jalan Tuhan secara berani. Tetapi ketika Rasul Paulus dengan Apolos melayani dan dirasa merugikan sekeliling orang ataupun sekelompok orang tertentu, maka mereka yang merasa dirugikan tidak puas dan mengadukan perkara kepada pemerintah. Dan hasilnya pada waktu itu Rasul Paulus, Apolos ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan dipasung kakinya. Di tempat yang berlapis-lapis yang gak mungkin dia bisa keluar. Tetapi di kondisi yang amat sulit itu, Rasul Paulus, Apolos tidak berkeluh kesah. Kenapa aku melayani Tuhan, malah yang aku terima seperti ini? Kenapa aku bersungguh-sungguh melakukan, menabur yang baik buat orang lain, tapi yang diperlakukan kepada aku seperti ini? Rasul Paulus tidak pernah berpikir demikian. Ketika saya salah satu dan di antara semua pendeta DKI yang diminta bahkan nasional untuk ngisi satu form. Pak Gilbert kebetulan sedang mau disertasi untuk mencapai gelar doktor teologianya. Maka semalam saya baca salah satu form yang harus diisi dan pertanyaan esai yang pertama adalah apakah seorang hamba Tuhan itu dalam melayani dia memang sepatutnya berani berkorban. Dan sepintas saya bingung ketika saya melihat ini saya harus isi form sekian banyak pertanyaan. Kalau multiple choice lebih gampang. Tapi kalau esai agak sungkan gitu kan ya. Jadi saya pikir lihat aduh males juga ngisinya gitu ya. Tapi begitu saya baca yang pertama, itu nggak tahu ya, formnya mungkin sudah didoakan hamba Tuhan ini. Jadi ada terpintas begitu beberapa hal yang kira-kira menjadi jawaban yang keluar di otak saya, sehingga buat saya mudah untuk mengisinya. Jadi kenapa? Ya pertama, ya memang kita harus menderita itu salah satu diantaranya yang meneladani Tuhan. Karena memang Tuhan juga menderita. Jadi kita berbangga ketika kita menderita karena Tuhan. Kita menderita karena melayani Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Ya kita teladani bahwa Tuhan juga melakukan itu demikian. Yang kedua bahwa saya perlu untuk memberikan keteladanan buat orang lain. Karena kalau kita minta orang lain juga mau bayar harga. Masa kita sendiri tidak bayar harga. Gitu ya. Nah yang ketiga bahwa pelayanan itu kita melayani karena kita mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Jadi itu jawaban esainya keluar secara otomatis di kepala. Jadi saya dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu ya. Sehingga mudah untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kembali kepada Rasul Paulus dan Apolos. Dia bergumul dan dia tetap memuji Tuhan. Ketika dia bersyukur, dia memuji Tuhan, sebenarnya menghadirkan mujizat Tuhan. Ketika kita bersyukur, coba bayangkan, waktu banyak orang datang berbondong-bondong, Tuhan lihat, wah mereka seperti tidak bergembala. Mereka ini kalau disuruh pulang, nanti bisa kacau kasihan. Kalau pikiran murid-murid nggak mau repot. Dia bilang udah hari menjelang sore, menjelang malam, guru suruh aja mereka pulang. Tapi Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap orang. Setiap orang yang mau ikut Tuhan, setiap orang yang mengiring Tuhan sampai pada saat itu. Maka Tuhan berkata, kamu harus kasih mereka makan.
Jangan biarkan mereka pulang nanti di tengah jalan kelaparan, ada yang sakit, ada yang jatuh dan sebagainya. Bagaimana bisa? Gak ada makanan, mau beli ke toko udah tutup. Uang juga gak cukup. Nah, di antara semua ketidaksempurnaan, di antara semua kekurangan yang kita miliki, Tuhan cuma minta apa yang ada padamu. Apa yang masih ada. Allah kita nggak pernah menuntut lebih daripada apa yang kita punya. Allah kita nggak pernah menuntut lebih daripada apa yang bisa kita lakukan. Allah kita cuma meminta supaya kita mempercayai Dia bahwa segala rancangannya adalah yang terbaik buat kita. Apapun sikon yang kita sedang hadapi. Sekarang mungkin kita sedang berkekurangan. Sekarang mungkin kita sedang pergumulan sakit penyakit. Sekarang kita mungkin ada dalam pergumulan yang lainnya. Tetapi percayalah bahwa ending story hidup kita selalu direncanakan Tuhan yang terbaik. Jadi Tuhan mau menyatakan, di dalam segala sesuatu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi yang Tuhan ingin dari saya dan saudara adalah menjadi orang-orang percaya yang tetap mengasihi Dia. Mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Rasul Paulus dengan menaikkan pujian, Apolos menaikkan pujian, bersyukur kepada Tuhan, menghadirkan mujizat Allah terjadi. Ketika mujizat terjadi, belenggu terlepas, tetapi Rasul Paulus tidak memanfaatkan semua hal itu dengan gegabah. Membuat orang lain menjadi rugi. Tetapi ketika hal itu dilihat kepala penjara, tahanan semua bisa keluar kabur dan dia bisa mati dihukum. Maka dia ingin bunuh diri secara gentleman. Tetapi Rasul Paulus melihat hal itu dan dia bilang, stop, jangan celakakan dirimu. Kami semua masih tetap di sini dan akan tetap di sini. Kami tidak akan kabur. Singkat cerita, dengan sikap Rasul Paulus yang tetap melakukan apa yang terbaik, yang bisa dia kerjakan. Ternyata bukan cuma dia dilepaskan dari penderitaan, tapi memenangkan banyak jiwa karena menjadi sebuah kesaksian yang baik. Kehidupan kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan akan menjadi sebuah kesaksian yang bisa mendatangkan berkat dan kekuatan buat orang lain. Karena itu Tuhan memerintahkan, kalau kita bertanya Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang engkau kehendaki saya kerjakan? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sekalian. Jadi Allah menghendaki saya dan saudara bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga, bahwa, tadi ada ayat yang saya tulis di bawah ini, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kalau 1 Korintus 2 ayat 9 ini menyatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua yang baik itu sudah disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi rancangan Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang belum pernah kita lihat, semua hal itu yang terbaik sudah disediakan buat kita. Tinggal tunggu timingnya, waktunya saja. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Sehingga pujian kan menyatakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita perlu bersabar. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus tetap percaya. Yang terakhir ketiga ini, tadi ya, yaitu mengalahkan kekhawatiran.
Hidup kita nggak lepas dari perasaan khawatir. Tetapi Tuhan mendorong jika kekhawatiran itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita takutkan. Maka Filipi 4 ayat 6 dan 7 menuliskan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah yang kita khawatirkan itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, tetapi tetap dengan catatan, dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur menyatakan kepercayaan kita kepada Allah. Maka dengan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi rasa syukur. Waktu 2 ketul roti dan 5 ketul ya. Dan berapa ya? 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, jadi pakai gara-gara ketul jadi hilang. Ya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya. Maka sebelum dibagikan, Tuhan mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, mujizat dihadirkan. Dan dari yang terbatas tadi, maka semua bisa. Murid-murid khawatir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan itu. Tetapi apa yang ada bawa sama Tuhan. Tuhan, saya cuma punya ini. Di Kana pada tahun yang lalu, di masa Tuhan Yesus hidup, ada sebuah pernikahan yang terjadi. Yang tempat Kana sampai sekarang memang dijadikan tempat-tempat di mana orang-orang yang berziarah ke sana memberikan satu momentum, memanfaatkan momentum itu untuk menguatkan pernikahan mereka, meneguhkan pernikahan mereka dengan permintaan supaya dapat dilakukan kepada pembimbing rohaninya. Dan itu menceritakan tentang di mana kita bisa melihat di Injil Lukas ceritanya. Pada waktu itu pesta berlangsung, tetapi ternyata yang dialami adalah kekurangan anggur. Maka saat kekurangan anggur terjadi, ini seharusnya tanggung jawab kepala WO ya, gitu ya. WO-nya ini yang tanggung jawab ngaturnya gimana supaya ini cukup begitu loh. Ini orang banyak masih ada, pesta masih belum berakhir, anggurnya sudah habis. Ibu Yesus yang ada di situ, dia punya kepedulian terhadap situasi yang sedang terjadi. Dan dia pada waktu itu ada anaknya yang bernama Yesus, hadir juga di pesta itu beserta dengan murid-murid yang lain. Nah, dia bilang sama anaknya, "Nak, tolong, situasi sedang tidak baik. Pesta ini kekurangan anggur, bantulah." Tapi Yesus tahu bahwa waktu dia untuk berbuat belum tiba. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, waktuku belum tiba. Saatku belum tiba. Aku belum waktunya untuk mengerjakan ini." Kalau boleh dibilang, ini adalah penolakan halus yang dilakukan tanpa ingin melukai. Tetapi sang ibu ini dengan penolakan tidak sakit hati, tidak merasa, "Yuk anak kurang ngajar." Nggak peduli, cuma melihat dari sisi kamu bahwa waktunya belum tiba. Tetapi ibunya tidak bersikap demikian. Tapi apa yang dilakukan ibunya? Apa yang dilakukan ibunya? Pergi ke pelayan-pelayan. Dia cuma bilang ke pelayan-pelayan dan dia tahu pasti anaknya akan berbuat. Ini langkah iman.
suruh pelayan-pelayannya dengan pesan begini, kalau nanti kamu lihat tuh orang tuh, yang itu tuh, suruh kamu, apapun yang dia suruh, lakukan saja. Ibu ini belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Dia nggak pernah tahu dan nggak pernah membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi ibu ini dengan iman percaya dia dan melakukan langkah iman di tengah-tengah kekhawatiran yang terjadi, kekurangan dan lain sebagainya. Akhirnya membuat Allah, Yesus itu tetap mengerjakan sekalipun belum saatnya dikerjakan. Karena langkah iman, maka Yesus berkata kepada para bujang tadi, tuang tuh, penuhi. Waktu kau tuang cendok aja. Waktu dituang tetap air. Tapi yang berubah ketika ada langkah iman, cendok dan bawa ke pemimpin pesta. Saat-saat kita melihat secara kasat mata dan logika, semua tidak berubah. Tetapi saat kita melangkah dengan kepercayaan, dengan iman, di situ mujizat ada. Rasa syukur kita juga menjadi ungkapan iman bahwa dia sanggup memelihara. Dan akibat berikutnya kita akan dapatkan saat berdoa dengan syukur, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita yang tidak hilang dalam diri kita. Slide terakhir saya adalah ada tips yang cuma beberapa, walau ini bukan jawaban atas semuanya. Untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah selalu percaya Tuhan itu baik. Bapak mana yang kalau minta roti, dia kasih apa? Ular. Bapak mana? Orang tua mana kalau anaknya minta ini, dikasihnya itu. Jadi kalau manusia saja katanya tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu yang di surga. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita punya Allah yang selalu pasti ingin melakukan yang terbaik. Orang yang mengasihi itu kepengen banget mengungkapkan rasa kasihnya dengan apa yang bisa diberikan yang terbaik. Begitulah Allah, kita coba bayangkan. Dia kepengen bisa menyatakan kasihnya kepada saya dan kepada saudara untuk memberikan apa yang terbaik. Tapi ketika kita datang dengan respon kekhawatiran, kekhawatiran wujud tidak mempercayai. Kekhawatiran wujud daripada sikap kita meragukan. Tetapi orang-orang yang meragukan, orang-orang yang mengkhawatirkan, itu tidak disukai Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita mempercayai penuh kepada. Tuhan bilang, kekhawatiran yang engkau pilih lakukan menjadi pilihan hidupmu. Tidak akan menambah dan merubah apa. Hanya iman yang dapat menghadirkan kasih karunia. Yang kedua adalah bahwa kita perlu bandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk yang bisa aja terjadi. Jadi di antara semua faktor buruk yang sedang kita alami, tetaplah bersyukur bahwa kita tidak mengalami kondisi yang lebih buruk lagi. Seperti minggu lalu saya sampaikan kesaksian ketika saya mengalami kecelakaan yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Tetapi toh mobil boleh rusak dan tidak disangka rusaknya 1 unit. Tapi tidak ada satupun dari tubuh saya yang terluka. Kalau dipikir kalau sampai kepada 1 unit rusak, sampai habis begitu, pasti yang balon itu apa namanya? Apa? Oh iya, airbagnya pecah begitu ya. Harusnya pasti airbagnya pecah untuk melindungi
penumpang begitu, ya pasti pecah. Karena benturan yang keras bisa merusak. Tetapi airbag juga tidak pecah. Saya juga tidak terluka sedikit pun. Yang terluka cuma handphone saya. Yang ternyata kan kameranya jadi rusak. Dulu cuma tergores doang, tapi nggak merusak kamera pada waktu jatuh. Tetapi ketika benturan jadi rusak. Tapi semua tadi Tuhan masih tetap lindungi. Ya untunglah, syukurlah. Sadhu Sundar Singh, penginjil dari India, pernah berkata bahwa ketika dia dirampok, untung cuma uang saya yang hilang. Enggak nyawanya. Jadi bersyukur sekalipun kita mengalami pernah celaka, ya tetap puji Tuhan. Gitu ya. Waktu saya dulu ingat, saya gonceng adik waktu nganter kalau nggak salah ya, atau mau ke Taman Ratu itu masih, bukan adik, masih dalam kandungan, gitu ya. Itu jatuh naik motor kecelakaan dan biasanya mungkin akan mengganggu kandungan itu. Tapi puji Tuhan, semua tetap baik-baik. Bahkan adik lahir dengan kondisi yang prima, sehat, gemuk, tidak perlu vitamin. Sekalipun kecelakaan. Jatuh dari motor. Yang terakhir adalah yuk belajar melihat kenyataan bahwa masih banyak loh orang yang berada di bawah kondisi kita. Kalau kita seperti ini, masih banyak loh orang-orang yang mungkin untuk makan hari ini aja mereka masih harus mengais-ngais di tempat sampah. Kalau kita masih tinggal di rumah yang bisa kita tidur sekalipun tempatnya ranjangnya juga udah gak enak, masih bersyukur loh masih ada orang-orang di bawah kita yang tinggal di kolong jembatan. Mereka tidak punya rumah, mereka yang bahkan di saat itu bisa digusur, pindah sana, pindah sini untuk mencari tempat perteduhan. Bersyukur loh sekalipun air pam mati, air gak jalan, susah sulit, kita masih tetap bisa mandi, kita masih tetap bisa hidup. Di antara mereka bingung, gak punya tempat untuk mandi, dan cuma cari tempat-tempat yang bisa mereka mandi secara umum. Jadi di situasi-situasi apapun juga, yuk jika kita mengarahkan pikiran secara positif, ini semua akan membuat kita selalu bersyukur. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Depannya apa ya? Oh yang tadi itu ya? Oh, iya. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di
Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kita satukan hati untuk mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, merespon firman Allah. Nanti Ibu Lastri akan pimpin kita dalam doa. Surga atas nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Bapa, ajar setiap kami Tuhan selalu memandang keadaan kami Tuhan dengan segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita ya Tuhan. Ajar bagi kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang indah dalam hidup kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa, biarlah setiap kami Tuhan tidak membandingkan keadaan kami Tuhan dengan yang buruk dalam lingkungan kami Tuhan. Tapi biarlah kita memandang keadaan kami lebih baik daripada orang yang lain Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Baik dalam keadaan kami senang, baik dalam keadaan kami susah. Karena kami tahu Engkau memberikan kepada kami Tuhan yang terbaik Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, sekalipun kami sering meninggalkan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu ya Yesus. Terus Tuhan, Kau pakai Bapak Gembala kami dimanapun beliau berada Tuhan. Ketika beliau mengabarkan firman-Mu Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengarkannya Tuhan boleh menerima dengan baik Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya ya Yesus. Bahkan melalui firman yang disampaikan ya Tuhan, biarlah membawa perubahan bagi setiap kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau menjamin kesehatan Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau yang melindungi Bapak Gembala kami Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan bagi Bapak Gembala kami ya Yesus. Bahkan apapun yang terjadi dalam keadaan tubuhnya Tuhan, Engkau yang melihatnya ya Yesus. Engkau yang menguasai Bapak Gembala kami ya Yesus. Bahkan Engkau yang menjamah menyembuhkan Bapak Gembala kami Tuhan. Ketika ada urat-urat saraf atau apapun yang terganggu Tuhan dalam tubuh Bapak Gembala kami percaya Engkau Allah yang mampu menggantikan dengan yang terbaik Tuhan. Karena Engkau Allah yang memiliki tubuh Bapak Gembala kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.